Sejumlah narapidana kasus korupsi dibebaskan secara bersamaan pada Selasa 6 September 2022 kemarin. Mereka diantaranya ada Sumizola, Ratu Atut yang terlihat sumringah hingga mantan jaksa Pinangki yang kembali tampil beda. Berikut ini daftar beserta kilas balik kasusnya. Pertama ada mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah, yang bebas dan keluar dari lapas kelas 2A Tangerang pada Selasa 6 September 2022. Ekspresi bahagia itu pun ditunjukkannya seusai bebas bersyarat setelah syarat administratif dan substantif terpenuhi. Untuk diketahui, Ratu Atut sendiri terjerat dalam 2 kasus korupsi. Pertama terbukti menyuap Akil Muhtar senilai 1 miliar rupiah. Ia juga tersangkut perkara korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten dengan kerugian negara mencapai 79,7 miliar rupiah. Kedua ada mantan jaksa Pinangki, kemudian ex-direktur utama PT Jasa Marga Desi Aryani dan Mirawati Basri. Pinangki Sirna Malasari diketahui bebas bersyarat dan tak lagi menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tangerang. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Banten, Mas Juno mengatakan Pinangki sudah menjalani penahanan kurang lebih 2 tahun. Ketiga, ada mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Ia divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda senilai 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Zumi Zola ditahan sejak April 2018 di Lapas Sukamiskin. Keempat ada mantan Menteri Hukum dan HAM dan Hakim Mahkamah Konstitusi MK Patrialis Akbar. Patrialis Akbar yang dihukum karena terbukti menerima suap 50.000 dolar Amerika Serikat, kini juga sudah keluar dari Lapas Sukamiskin. Kasusnya diketahui terkait penanganan perkara Judicial Review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di MK. Kelima, ada mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Surya Dharma kini dibebaskan dari Lapas Sukamiskin, di mana sebelumnya divonis 6 tahun kurungan penjara. Ia juga diketahui didenda senilai 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, serta uang pengganti 1,8 miliar rupiah. Ali sendiri terbukti menyelewengkan DOM atau dana operasional menteri senilai 1,8 miliar rupiah. Keenam ada mantan Bupati Subang, Ojang Sohandi. Ia terbukti menerima suap dan pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi BPJS Subang tahun 2014 silam. Ojang divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Ketujuh ada mantan Bupati Cianjur, Irfan Rifano. Ia diketahui terlibat kasus sunat dana pendidikan di Kabupaten Cianjur dan divonis 5 tahun kurungan. Perbuatan Rifano membuat negara mengalami kerugian sebesar 6,9 miliar rupiah. Terakhir ada mantan Bupati Indramayu Supendi. Ia diketahui sebelumnya didakwa menerima beberapa kali pemberian uang dengan total 3,9 miliar rupiah dari Karsa ES dan beberapa pengusaha atau kontraktor yang menjadi rekanan di Pemkab Indramayu. Supendi kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.